Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat generasi Rabbani yang Allah muliakan, kita sudah membahas di video sebelumnya tanda-tanda orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian wa yuqimunas shalah. Kesempatan ini kita akan membahas tanda yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu selalu ada saja jatah mengeluarkan infak dari harta yang Allah berikan kepadanya. Baik, kita lihat dulu tafsir versi Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menukil minimal ada dua pendapat dari para sahabat tentang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah yu'adduna zakata amwalihim. Orang yang bertakwa itu selalu saja tidak lupa mengeluarkan zakat hartanya. Zakat harta itu banyak loh ya, bukan sekedar zakat fitrah. Zakat yang barangkali dia seorang petani, dia seorang penambang, dia seorang pedagang, dia seorang peternak. Lah, di situ ada kewajiban zakat mal masing-masing. Adapun Ibnu Mas'ud dan sebagian sahabat Rasulullah yang lain menafsirkan wa mimma razaqnahum yunfiqun dengan yu'adduna nafaqati ahlihim. Mereka selalu saja tidak lupa memberikan jatah nafkah untuk keluarganya. Wa hadza qabla nuzuli wujubiz zakah. Ini tentu adalah penafsiran sebelum kewajiban zakat itu diturunkan. Tapi kedua-duanya tidak menutup kemungkinan bahwa tafsir dari wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang bertakwa itu tidak lupa menunaikan zakat mal. Orang yang bertakwa tentu juga tidak akan mungkin membiarkan keluarganya tanpa nafkah. Jadi memberikan hak untuk keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Lah, dua hal inilah yang kita sebut dengan infak wajib atau shadaqatun wajibah. Sedekah seorang kepala keluarga kepada istri dan anak-anaknya, ini perkara yang sangat penting sekali diketahui oleh setiap ayah maupun suami. Jangan sampai misalnya untuk pesantren infaknya rajin, wakaf untuk yatim piatu, memberikan door prize untuk orang-orang yang sholat di tepat waktu misalnya, tapi ternyata malah keluarganya sulit mendapatkan bahan makanan, istrinya tidak punya uang untuk belanja, anak-anaknya kurang gizi, bahkan SPP pun nunggak untuk beberapa lama. Ini pemahaman yang keliru. Jadi kewajiban seorang muslim adalah memenuhi nafkah keluarganya terlebih dahulu sebelum dia memikirkan untuk pesantren, yayasan yatim dan lain sebagainya. Kalau keluarganya sudah kecukupan, bukan standar mewah loh ya, keluarganya kecukupan, maka silahkan monggo untuk ikut berkontribusi memberikan bantuan dan infak untuk yayasan kemanusiaan ataupun lembaga pendidikan, pondok pesantren dan yang lain sebagainya. Tapi ingat, keluarga itu adalah yang pertama yang perlu mendapatkan perhatian dari setiap kepala keluarga. Tidak lupa juga mengingatkan buat kita semuanya zakat mal. Zakat mal ini sering dilalaikan. Kalau zakat fitrah, insya Allah semua kita pasti ingat.
Zakat mal ini yang kadang-kadang kita lalai. Entah lalai, entah sok lupa begitu ya. Harusnya membayarkan zakat dari hasil perdagangan, tapi nyatanya niaganya sukses, bisnisnya berkembang, zakatnya nggak pernah keluar. Seorang peternak yang kambingnya sampai ratusan, sapinya juga sampai ribuan, ingat ada kewajiban untuk membayar zakat. Seorang apalagi karyawan atau PNS itu pun ternyata ada kewajiban zakat yang hari-hari ini para ulama kontemporer menamakannya dengan zakat profesi. Nah, secara umum orang yang bertakwa tidak pernah takut mengeluarkan hartanya dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada jaminan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah sedekah itu mengurangi harta. Yang ada justru infak dan sedekah kita itu menambah keberkahan, bahkan seringkali juga menyebabkan tambahnya nominal harta kita di dunia sebelum pahala yang Allah kelak berikan di akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, unfiq alaik." Berinfaklah, keluarkan hartamu, maka aku pun akan memberikan rezekiku untukmu. Allah tidak pernah terima kalau ada hambanya yang lebih dermawan daripada dirinya. Allahu ya'ba ayyakuna abduhu ajwada minhu. Al-Kisah, dulu ada seorang anak muda umatnya Nabi Musa alaihi salam. Hidupnya pas-pasan. Lalu dia berdoa memohon kepada Nabi Musa agar didoakan. "Wahai Nabi Musa, tolong dong doakan kepada Allah agar aku diberikan harta yang berlimpah, menjadi orang kaya." Nabi Musa bertanya, "Kamu mau kaya sekarang atau kayanya nanti aja kalau udah tua?" Anak muda ini kemudian mengatakan, "Atuh sekarang dong, mumpung masih kuat, mumpung masih berotot. Kalau banyak harta, banyak hal yang bisa saya kerjakan, wahai Nabi Allah." Maka Nabi Musa kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar orang ini, anak muda ini, diberikan harta. Setelah orang ini berlimpah hartanya, Nabi Musa kemudian meninggalkan anak muda ini. Sekian puluh tahun berlalu, Nabi Musa kembali bertemu dengan anak muda yang sekarang sudah mulai kelihatan tua, sudah beruban, sudah ototnya sudah kendor. Tapi yang aneh, orang tua ini malah semakin kaya. Nabi Musa ingat, dulu kan dia minta agar kaya di saat muda. Kenapa sekarang sudah tua kok malah tambah kaya? Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa ini kan kalimullah, diberikan Allah keistimewaan bisa berdialog dengan Allah. "Ya Allah, ini orang ini kan dulu mintanya kaya pas muda, tapi kenapa sekarang sudah tua malah dia tambah kaya?" Maka kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, ini umatmu, ini hambaku, ketika aku berikan harta, dia gemar berinfak, dia gemar bersedekah. Dan Allah tidak mau, aku tidak mau melihat hambaku lebih dermawan daripada aku. Maka setiap dia infak, aku beri ganti yang lebih banyak." Demikian seterusnya, dan ternyata luar biasa. Jangan pernah takut untuk berinfak, apalagi infak di jalan Allah, mengorbankan harta kita untuk menyokong dakwah Allah, untuk mencerdaskan umat Nabi Muhammad, apalagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita sendiri, mencukupi kebutuhan istri, mencukupi kebutuhan anak-anak. Ini adalah satu kemuliaan bagi para suami, para kepala keluarga. Yakinlah tidak akan pernah dengan kita infak, dengan kita sedekah, tidak akan pernah gara-gara itu kita menjadi miskin. Yang ada, seorang yang pelit tidak akan pernah merasa kaya.
Kenapa? Karena sebanyak apapun harta yang dia miliki, dia tidak pernah merasa puas, jarang bersyukur, dan merasa kurang terus-terusan. Maka mari kita semuanya bangun kesadaran dan keyakinan, berinfak selalu di jalan Allah, terutama jangan lupa sedekah harta, zakat mal, dan jangan lupa juga berikan hak untuk keluarga kita. Anak dan istri kita adalah kewajiban kita yang kelak Allah akan menanya kita apa yang sudah diberikan oleh kita kepada mereka. Maka para sahabat yang dimuliakan Allah, 3 tanda orang yang bertakwa pelan-pelan yuk kita tanamkan di dalam pribadi, kita install di dalam jiwa kita, dan pelan-pelan kita akan menjadi orang yang takwanya semakin sempurna. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.